warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Indralaya Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya yang beranggotakan saya Kevin Andra Wijaya, saya Yosi Anggreni, saya Hani Julia Putri, saya Tio Muhammad Mardomon Al-Farizi Simanjuntak. Baiklah, judul materi kali ini yaitu cloning dan screening. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pembelajaran ini ialah mahasiswa mampu merancang tahapan cloning. Selanjutnya adalah materi. Teknologi yang dikenal sebagai teknologi DNA rekombinan atau dengan istilah yang lebih populer, rekayasa genetika. Ini melibatkan upaya perbanyakan gen tertentu di dalam suatu sel yang bukan sel alaminya, sehingga sering pula dikatakan sebagai cloning gen. Banyak definisi telah diberikan untuk mendeskripsikan pengertian teknologi DNA rekombinan. Salah satu di antaranya, yang mungkin paling representatif, menyebutkan bahwa teknologi DNA rekombinan adalah pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor, sehingga memungkinkannya untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan di dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inang. Berikut adalah gambar mekanisme DNA rekombinan. Berikut adalah gambar mekanisme DNA rekombinan untuk produksi insulin. Fungsi rekombinasi DNA atau DNA cloning. 1. Produksi protein. Jika DNA hasil cloning mengkodifikasi untuk protein, sejumlah besar bakteri ditanam dalam fermentor industri, yang darinya protein yang diinginkan dapat dimurnikan. Protein ini biasanya adalah biofarmasi seperti misalnya insulin. 2. Analisis genetik. Memiliki jumlah DNA yang lebih besar, memungkinkan untuk menganalisis materi genetik secara terperinci, mempelajari transkripsi DNA, menerjemahkan transkrip, memprofilkan DNA untuk mencari sekuens tertentu. 3. Terapi gen. Urutan DNA spesifik dapat digunakan untuk menghasilkan protein secara langsung ke dalam sel-sel, di mana gen yang rusak menyebabkan penyakit genetik. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi kali ini, simaklah video berikut. Cloning adalah proses mengkombinasikan beberapa DNA dan memperbanyak DNA rekombinan tersebut di dalam sel. Secara umum, cloning adalah merupakan sejumlah proses yang dapat digunakan untuk menghasilkan salinan suatu kesatuan biologik yang secara genetik identik tanpa melalui reproduksi seksual. Bahan salinan ini disebut klon atau klon dan mempunyai genetik yang sama dengan asalnya. Proses memasukkan DNA ke dalam sel disebut transformasi dan sel yang dihasilkan disebut transforman. Agar suatu DNA dapat diperbanyak di dalam sel, maka DNA tersebut harus disisipkan ke dalam suatu plasmid berfungsi sebagai vektor atau pembawa yang dapat bereplikasi di dalam sel. Kumpulan sel-sel yang mengandung plasmid rekombinan yang sama disebut sebagai suatu klon. Tujuan cloning gen antara lain untuk menentukan urutan basa nukleotida penyusun gen tersebut, untuk menganalisis atau mengidentifikasi urutan basa nukleotida pengendali gen tersebut, untuk mempelajari fungsi RNA
protein, atau enzim yang disandi gen tersebut untuk mengidentifikasi mutasi yang terjadi pada kecacatan gen yang mengakibatkan penyakit bawaan. Kemudian, untuk merekayasa organisme untuk tujuan tertentu, misalnya memproduksi insulin, ketahanan terhadap hama, dan lain-lain. Syarat-syarat melakukan cloning gen. 1. Melakukan preparasi sampel DNA murni. 2. Melakukan pemotongan molekul DNA dengan enzim restriksi. 3. Menganalisis ukuran fragmen DNA. 4. Menggabungkan molekul DNA dengan enzim ligase. 5. Memasukkan molekul DNA rekombinan ke dalam sel inang, atau cara yang paling umum adalah dengan cara transformasi. 6. Mengidentifikasi sel yang mengandung molekul DNA rekombinan hasil cloning. Selanjutnya adalah pembahasan. Teknologi DNA rekombinan berdasarkan pada mekanisme yang terdapat pada bakteri hasil percobaan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa bakteri mempunyai mekanisme seksual. Mekanisme seksual pada bakteri ini menyebabkan terbentuknya kombinasi gen yang berasal dari dua sel yang berbeda. Mekanisme seksual pada bakteri ini merupakan pertukaran DNA atau gen dari satu sel ke sel lainnya. Jadi, mekanisme seksual pada bakteri ini tidak bersifat reproduktif. Transfer DNA atau perpindahan DNA ke dalam bakteri dapat melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. 1. Konjugasi. Konjugasi merupakan perpindahan DNA dari satu sel, yaitu sel donor, ke dalam sel bakteri lainnya, yaitu sel resipien, melalui kontak fisik antara keduanya. Sel donor atau sel jantan memasukkan sebagian DNA-nya ke dalam sel resipien atau sel betina melalui pilih seks yang dimiliki oleh sel jantan. DNA dari sel jantan berpindah ke dalam sel betina secara replikatif. Oleh karena itu, setelah proses konjugasi selesai, sel jantan tidak kehilangan DNA-nya. Setelah konjugasi selesai, kedua sel berpisah kembali dan jumlah sel tidak bertambah, atau setelah konjugasi tidak dihasilkan anak sel. Oleh karena itu, proses konjugasi ini disebut juga sebagai proses atau mekanisme seksual yang tidak produktif. Gambar konjugasi dapat dilihat sebagai berikut. 2. Transformasi. Yang kedua ada transformasi, merupakan pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. DNA yang berada di sekitar bakteri dapat berupa potongan DNA atau fragmen DNA yang berasal dari sel bakteri lainnya atau dari organisme lainnya. Masuknya DNA dari lingkungan ke dalam sel bakteri ini dapat terjadi secara alami. Berikut adalah gambar transformasi. 3. Transduksi. Yang ketiga adalah transduksi, yaitu cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantaraan DNA phage. Beberapa jenis virus berkembang biak di dalam sel bakteri yang disebut bakteriophage atau phage. Pada waktu phage menginfeksi bakteri, phage memasukkan DNA-nya ke dalam bakteri yang kemudian bereplikasi atau terintegrasi dengan kromosom bakteri. Pada waktu DNA phage dikemas di dalam pembungkusnya untuk membentuk partikel phage baru, DNA phage tersebut dapat membawa sebagian dari DNA bakteri yang telah menjadi inangnya. 3. Transduksi. Selanjutnya, bila phage menginfeksi bakteri lainnya, maka phage akan memasukkan DNA-nya yang mengandung sebagian dari DNA bakteri inangnya yang sebelumnya. Dengan demikian, phage tidak hanya memasukkan DNA-nya sendiri ke dalam sel bakteri yang diserangnya, tetapi juga memasukkan DNA dari sel bakteri lainnya yang ikut terbawa pada DNA phage.
Jadi, secara alami, phage memindahkan DNA dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya. Gambar transduksi dapat dilihat sebagai berikut. DNA rekombinan ada 5. Yang pertama, enzim restriksi yang digunakan untuk memotong DNA. Kedua, DNA ligase yang digunakan untuk menyambung DNA. Ketiga, plasmid digunakan sebagai vektor untuk mengklonkan gen atau juga bisa mengubah sifat bakteri. Yang keempat, ada bakteri. Dan yang kelima, ada pustaka genom digunakan untuk menyimpan gen. Kemudian, yang akan kita bahas adalah teknik DNA rekombinan. Yang pertama, terdapat teknik isolasi DNA. Teknik ini dapat diaplikasikan baik untuk DNA genomik maupun DNA vektor khususnya plasmid. Salah satu prinsip isolasi DNA yaitu dengan sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan teknik untuk memisahkan campuran berdasarkan berat molekul komponennya. Isolasi DNA dengan teknik sentrifugasi akan mengendapkan DNA. Lalu yang kedua, terdapat teknik pemotongan DNA. Enzim yang dapat memotong utas ganda dikenal dengan enzim restriksi atau enzim endonuklease restriksi. Setiap enzim restriksi mengenal sekuens dan situs pemotongan yang khas. Enzim restriksi ini hanya akan memotong DNA pada tempat tertentu saja, yaitu jika ia menemukan susunan palindrom, yaitu urutan basa yang jika dibaca dari kedua utas DNA akan tetap sama. Lalu yang ketiga, terdapat teknik penggabungan DNA. Setelah pemotongan DNA, fragmen-fragmen DNA genomik nantinya harus dapat disambungkan dengan DNA vektor menggunakan enzim DNA ligase. Yang terakhir, terdapat teknik memasukkan DNA ke sel hidup. Proses ini memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisme prokariot maupun eukariot, sehingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan bahkan diekspresikan. Berikut gambar isolasi dan ekspresi gen menggunakan teknologi DNA rekombinan. Selanjutnya adalah kesimpulan. 1. Transfer DNA atau perpindahan DNA ke dalam bakteri dapat melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. 2. Cloning adalah proses mengkombinasikan beberapa DNA dan memperbanyak DNA rekombinan tersebut di dalam sel. 3. Konjugasi merupakan perpindahan DNA dari satu sel, yaitu sel donor ke dalam sel bakteri lainnya, yaitu sel resipien melalui kontak fisik antar keduanya. 4. Transformasi merupakan pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. 5. Transduksi yaitu cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantara DNA phage. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.